Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Putius untuk renungan pada Sabtu ini. Kita berpantun dulu. Jalan-jalan kecelilitan, singgah sebentar beli kemeja. Hari Sabtu banyak kesibukan, besok anak Tuhan harus ke gereja. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Sabtu 21 Februari 2026 adalah sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Tesalonik 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita pasti pernah dan sering mendengar nasihat ini. Janganlah selalu melihat ke atas, tetapi lebih banyaklah melihat ke bawah. Ungkapan ini sering dinasihatkan kepada setiap orang yang sedang mengalami persoalan agar ia tabah dan sabar menjalani dinamika kehidupannya. Jemaat Tesalonika salah satu jemaat yang punya ketabahan yang luar biasa meski banyak mengalami penganiayaan. Ketabahan mereka sampai tersiar hingga ke Makedonia dan Akhaya. Dan itu menjadi pelajaran bagi jemaat-jemaat lain. Paulus sendiri sering memakai jemaat Tesalonika sebagai referensinya ketika berbicara tentang ketabahan dari penganiayaan. Oleh karena itulah Paulus menuliskan kalimat ini kepada jemaat Tesalonika sendiri agar mereka semakin kuat dan tabah menghadapi setiap penganiayaan yang ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, adakah kesetiaan dan keteguhan orang lain menjadi referensi dalam hidupmu? Adakah orang lain memakai hidupmu menjadi referensinya karena engkau kuat menghadapi segala penderitaan? Apabila kita mampu bermegah dalam arti menjadi tabah dan bangga dengan melihat ketabahan orang lain, berarti kita sudah mampu berkata bahwa penderitaan ini tidak seberapa dibanding penderitaan Kristus untukku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketabahan itu sangat dibutuhkan di zaman yang serba cepat berubah ini. Dan dengan apakah kita tetap bertahan untuk tetap tabah dalam menghadapinya? Tentu hanya dengan setia kepada Tuhan Yesus yang selalu memberi kelegaan kepada kita. Bukankah Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Panggilan Tuhan Yesus inilah yang selalu menguatkan kita senantiasa, yang membuat kita bertahan menantikan tindakan Tuhan. Apabila kita berdamai dalam setiap kesulitan itu, mengalihkan segala perhatian kita hanya kepada Tuhan penolong kita, percayalah, Tuhan akan bertindak untuk menolongmu dalam setiap penderitaan, pergumulan, dan penganiayaan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami hari ini. Karena hingga saat ini masih terjadi penganiayaan, pengancaman, bully, perundungan dari manusia, dari kesesamanya manusia. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Ketika kami tabah, ketika kami sabar, maka semua itu akan dapat kami lalui. Berilah Tuhan ketabahan kepada seluruh umat yang percaya. Meski menghadapi dinamika kehidupan, tetapi baiklah Tuhan, kami melihat penderitaan itu kepada penderitaan Kristus dan membandingkannya dengan penderitaan kami yang tidak seberapa. Dan ketika kami jatuh di dalam
ekonomi kehidupan, biarlah Tuhan kami tidak terus melihat ke atas, tapi bisa melihat ke bawah. Karena semua manusia pasti punya pergumulannya. Kami bergumul buat kebaikan negara kami yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan ratusan menteri. Kiranya kami tabah dan kuat menjadi rakyat Indonesia. Meski dinamika penyelenggara negara dan politik, keadilan hukum tidak pernah baik-baik saja di negeri ini. Termasuk kebebasan dan penganiayaan kepada pemeluk agama yang tidak sama dengan pemeluk agama setempat. Kami berdoa biarlah Tuhan, orang Kristen, umat lain yang sering teraniaya, tabah dan kuat dan bersabar. Karena pengharapan hanya ada di pangkuan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati jemaatmu dimanapun mereka berada, aktivitas mereka satu hari ini. Kemanapun mereka melangkah, Tuhan melindungi mereka. Bagi saudara-saudara kami yang kurang baik kesehatannya, oleh bilur-bilurmu mereka sembuh seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Satu hari ini kami akan melakukan aktivitas kami dan esok hari kami akan datang ke bait-Mu, ke gereja untuk beribadah, bernyanyi bersama saudara-saudara kami dan mendengarkan firman Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman hari ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu terus menyala di dalam kehidupan kita hari ini. Salam dan selamat berkarya. Horas. Si